Bismillah. Baiklah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya akan membahas tentang kebenaran universal. Kebenaran. Kebenaran itu berasal dari kata benar. Benar sebenarnya merupakan suatu singkatan, yaitu bebas nar, benar, bebas nar. Kadang secara selintas banyak yang masih merasa kebingungan, bahkan orang sangat banyak masih merasa kebingungan tentang kebenaran itu. Kadang-kadang benar menurut saya akan berbeda dengan benar menurut Anda. Sebagai contoh, kita tentang ajaran agama yang berbeda saja. Benar menurut Islam akan berbeda benar menurut Kristen, benar menurut orang Yahudi, benar menurut orang Hindu, benar menurut orang Buddha, benar menurut kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Itu berkaitan dengan kebenaran dan kepercayaan. Nah, kita coba menelusuri tentang kebenaran itu. Nah, kalau tadi kembali kepada pengertiannya, benar adalah bebas nar, bebas daripada neraka, atau bebas daripada siksaan, atau bebas daripada azab, atau bebas daripada kesementaraan. Itu benar akan mempunyai pengertian yang sama. Nah, lebih jauh lagi kita sedikit mengupas di dalam Al-Quran itu dikatakan kalau Al-Quran itu tidak bisa dengan jaminan, tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Itu sebuah jaminan. Dan dari sisi bahasanya yang turun dengan bahasa Arab, kebetulan turunnya pas di Jazirah Arab, itu tidak bisa dipalsukan dengan jaminan itu. Nah, yang bisa memberikan jaminan. Sekarang kita beralih, ini memang sangat sensitif, tapi di sini kami benar-benar untuk berdialog secara kepala dingin dengan rasa. Maka kebenaran itu akan sampai apabila disampaikan dengan rasa. Sebagai contoh begini. Jadi, kalau kita mau mengajak orang yang mau kita ajak, apalagi orang baru, pertama-tama untuk bisa orang baru kita diajak, pasti kita harus menembus rasa. Contoh sederhananya begini, kita datang kepada seorang, kita bawa yang disebut sedekah atau pemberian. Sedekah atau pemberian kita bawakan kepada seseorang yang sedang orang itu mengharapkan sedekah. Nah, sedekah walaupun mungkin kalau diukur secara jumlah, volume, itu tidak seberapa. Tapi orang yang kita beri, karena memang sedang membutuhkan tentang sedekah itu. Misalkan pada saat seseorang itu tidak tahu apa yang harus dia makan. Dia pun mau bekerja mencari pun masih belum jelas. Tapi tiba-tiba kita datang, kita berikan makanan orang itu. Nah, itu akan sangat berarti. Berbeda dengan kita mungkin memberikan 1 kilogram emas kepada Bill Gates atau orang terkaya di dunia lainnya.
tidak ada apa-apanya. Padahal 1 kilogram emas bagi orang yang membutuhkan, wah, luar biasa sekali, akan merubah kehidupannya. Itu udah jelas dari situ. Jadi setelah kita memberikan sedekah kepada seseorang yang sangat membutuhkan itu, rasa kita sudah masuk ke dalamnya. Rasa. Biasanya kita akan ngomong apa saja, si penerima itu akan menerimanya. Maka dalam ajaran Islam pun, dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, jadi orang-orang munafik, kalau nggak salah ini surat Al-Munafikun ayat 10, orang-orang munafik itu setelah wafat itu pengen dihidupkan. Ya Allah, barang sebentar hidupkanlah kami ke dunia lagi. Kenapa mereka pengen dihidupkan? Hanya kepengen sedekah saja. Itu. Jadi sedekah itu akan menyambung rasa. Di sinilah perlunya sedekah. Maka orang yang bersedekah itu karena rasanya itu sudah menyatu kepada Sang Khalik. Udah menyatu kepada Sang Khalik, maka orang yang sedekah itu akan berbahagia sekali kalau bersedekah. Dan bahkan begitu berdoa karena sudah menyatu kepada Sang Khalik itu akan dikabulkan. Dan dengan penuh keyakinan bahwa bersedekah itu, apalagi barang yang dicintainya dia sedekahkan, itu mereka akan bahagia sekali bagi orang-orang yang sudah mengetahui hakikat. Jadi untuk menyampaikan kebenaran itu, ya, walaupun benar, itu bisa ditentangnya kalau secara rasa mereka memang sudah menentang. Apapun yang saya katakan, kalau Anda sudah membenci saya, Anda tidak akan percaya. Intinya seperti itu. Tetapi apapun yang saya katakan, karena Anda meyakini saya selalu misalkan memperjuangkan tentang kebenaran, apapun alasannya, pasti Anda akan percaya. Disinilah kita akan merunut ke kebenaran. Tapi kebenaran sejati adalah yang hakiki, yaitu kita membalas budi misalkan. Itu. Walaupun kebaikan seseorang itu kita budi nggak bisa dibalas katanya. Kita pergi aja, orang itu sudah ikhlas, sudah apa. Misalkan ada seseorang yang telah menolong kita. Seseorang yang telah menolong kita. Dia menolongnya dengan ikhlas. Udah nggak ingat lagi siapa itu. Tapi kita wajib untuk mengingat orang yang menolong kita. Itu. Walaupun justru keikhlasan itu orang itu kepengen tidak berbalas. Jadi tetap budi itu harus kita balas. Minimal kita mengucapkan terima kasih. Kembali kepada kebenaran itu. Kebenaran satu, kalau mereka menjamin bahwa saya benar, diuji dari manapun saya benar, dan kita uji seperti Al-Quran itu kita uji, ternyata Al-Quran adalah benar. Sampai sekarang Al-Quran dijamin kemurniannya. Orang memalsu sedikit pun, memalsu artinya pun, memelesetkan pun, mereka akan kena azab di
dunia akan kita lihat. Dan itu kitab, satu-satunya kitab atau buku, kitab itu buku, satu-satunya buku dengan jaminan itu adalah Al-Quran. Nah, kita bisa runut dengan kepala dingin semua kitab-kitab yang ada. Nah, kitab Al-Quran, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi wah itu mengambil daripada mereka. Ya memang mereka itu adalah sejarah mereka. Jadi kitab Al-Quran diambil dari sejarah-sejarah Yahudi dan bangsa-bangsa Israel itu. Diambil dari sejarah-sejarah itu dan disempurnakan dengan hakikat serta syariat. Syariat itu sebenarnya untuk mencapai hakikat. Tapi kalau syariat tidak bisa mencapai hakikat, itu bukan syariat. Maka kita dipermudah dengan datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah disempurnakan syariat yang terakhir. Syariat adalah suatu alat terakhir bagi umat manusia. Ya, beda manusia dengan hewan, kita secara sederhana adalah di syariat ini. Beda manusia dan hewan. Kalau tidak ada syariat itu sama atau alat. Misalkan, pernahkah kita melihat bahwa hewan itu bisa memegang suatu alat, menggali misalkan, menggali dia dengan cakarnya atau dengan mulutnya, menggali lubang. Bisa hasil galiannya bisa seperti manusia, tetapi tidak menggunakan alat. Sementara manusia akan menggunakan sekop atau menggunakan linggis, atau menggunakan alat yang lebih modern lagi berupa mesin-mesin modern seperti eskavator. Itulah manusia. Beda manusia dan hewan atau yang bukan manusia ada dua. Kalau manusia dengan alat atau syariatnya. Tapi kalau hewan itu tidak punya alat, satu. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa kita sampai kepada Loh Mahfud, bahasa kita diketahui walaupun dengan berbeda-beda bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tetap mereka bisa saling menerjemahkan dengan pertemuan bahasa itu. Kalau kebenaran ditinjau dari bahasa sangat relatif. Kebenaran menurut Anda bisa berbeda, kebenaran menurut saya hanya salah terjemahannya. Tapi kebenaran yang hakiki adalah satu, benar, bebas, nar. Itulah kebenaran. Ditinjau dari orang-orang kepercayaan pun sama. Kebenaran adalah kalau benar mesti baik. Itu. Dan satu hal lagi tentang kebenaran itu. Kebenaran itu sebenarnya tidak relatif. Itu yang disebut hakikat. Tapi kalau masih syariat itu bisa relatif. Misalkan sebagai contoh sederhana aja. Kita di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kita ngomong gedang. Gedang, minta orang gedang. Satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah. Gedang. Orang Jawa Barat akan membawakan itu berwujud buah pepaya. Tetapi orang Jawa Tengah akan membawakan itu pisang. Nah, itu hanya hakikatnya adalah pisang. Tapi bisa dengan dua bahasa. Itu secara sederhana. Begitu juga bahasa. Kalau kita sebut ini kaos kuning. Nah, sekarang bahasanya ada kaos kuning. Tapi kalau seluruh dunia itu ini adalah emas kuning, ya kita ngomong kaos kuning diketawakan. Ini pencerahan tentang kebenaran. Tapi kebenaran adalah hakikat, maka diwujudkan oleh Al-Quran, bebas nar. Misalkan, seseorang itu harus menghormati orang yang sudah melahirkan ibu. Bahkan tidak boleh bersuara lebih keras kepada ibunya. Kita bersuara lebih keras saja tidak boleh. Mengatakan lah pun tidak boleh kepada ibunya. Sama dengan misalkan
kepada kita sholat, kita nggak boleh mendahului imam atau lebih bersuara lebih keras daripada imam. Itu tidak boleh. Itu adalah kebenaran-kebenaran hakiki. Seorang anak harus menghormati ibunya. Tidak boleh membentak-bentak ibunya. Itu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang penuh dengan rasa. Apapun, semua orang pun, kalau seorang anak-anak, kalau kita kaji, membentak-bentak ibunya, membentak-bentak orang tuanya, itu tidak boleh. Itu adalah bukan benar, bukan bebas nar. Itulah kebenaran. Jadi seorang anak mesti menghormati orang tuanya. Itulah kebenaran. Kebenaran-kebenaran memang bisa relatif, tapi kalau tentang ini adalah hakiki, hakikat. Begitu juga untuk menyampaikan kebenaran harus dengan rasa. Seseorang itu secara rasa tidak bisa disalahkan walaupun orang itu salah. Tapi seseorang kalau kita puji, mereka ini hampir semua orang. Kita puji dulu. Kita puji atau kita berikan sedekah. Mereka akan membuka diri tentang rasanya. Jadi kebenaran itu sebenarnya tidak relatif. Memang pada satu sisi dia relatif kalau belum ketemu. Misalkan antara umat Islam dan umat Kristen aja. Orang Kristen menganggap, wah agama Islam itu niru-niru agama Kristen. Muhammad itu niru-niru. Terus orang Islam, dia akan berbicara bahwa orang Kristen adalah kitabnya sudah tidak sesuai. Karena ditulis setelah 100 tahun kematian Isa misalkan. Berarti ada kitab aslinya. Orang Islam menganggap Injil Barnabas misalkan sebagai kitab yang sama dengan Al-Quran, mengakui kedatangan Muhammad sebagai penyempurna syariat terakhir. Tapi hal ini nggak perlu diperdebatkan. Sebagai contoh, pada zaman sultan-sultan ini, karena penjajah itu membawa untuk dia menyebarkan agamanya, agama Kristen itu pada saat itu datang dari penjajah pertama kali, itu mereka membawa seperti sedekah. Jadi istri-istri raja permaisuri atau rakyat-rakyat jelata itu mereka menggunakan politik etik. Sedekah, dikasih pemberian lah bahasa ininya, pemberian. Mereka sudah terbuka rasanya sehingga menerima kehadiran penginjilan misalkan seperti itu. Dan di mana-mana misalkan penginjilan daerah-daerah terpencil. Mereka itu mengambil orang-orang yang paling susah. Dikasihlah apa yang dibutuhkan, misalkan makanan, apa yang dibutuhkan. Lebih jauh ke perumahan, pendidikan. Lama-lama mereka merasa satu rasa. Berbicara tentang kebenaran itu tidak bisa dengan argumentasi, tetapi dengan rasa. Walaupun pada intinya sekali lagi, ya kebenaran hakikat itu seperti tadi. Anak harus menghormati ibunya, tidak boleh bersuara lebih keras kepada ibunya. Itu ditentukan dalam kitab-kitab manapun. Jangan pernah menyinggung rasa ibunya marah, karena doa ibu yang akan marah, anak itu akan celaka. Jadi penghormatan begitu. Begitu juga tentang imam. Jadi kita tidak bisa mendahului imam. Bersuara lebih keras dari imam juga tidak bisa. Itulah ketentuan-ketentuan hakikat tentang kebenaran. Kebenaran untuk menyampaikannya harus dengan rasa. Rasa sebagaimana ilmu hipnotis itu sebenarnya seperti rasa. Seseorang diberi terus-menerus, diberi tentang apa yang sedang dipikirkan diberikan, maka orang itu akan mengikuti. Begitulah berbicara tentang kebenaran dan rasa.